Hai teman-teman, sebelum cerita ini dimulai, aku ingin kamu duduk sebentar dan menarik napas pelan. Cerita kali ini cukup berat, seperti memanggul rindu yang tidak selesai-selesai. Kalau kamu suka cerita kehidupan seperti ini, bantu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Biar aku bisa terus menghadirkan kisah yang mungkin bisa menemani hati kamu, terutama di hari-hari yang terasa sepi. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Setelah menikah, aku pikir hidup akan tenang seperti air kolam yang tidak terusik angin. Dalam bayanganku semua akan mengalir rapi. Bangun pagi dengan hati ringan, berangkat kerja dengan semangat yang tidak setengah-setengah, lalu pulang dengan perasaan lega karena sudah menjalankan tugas sebagai suami. Tapi ternyata hidup punya caranya sendiri untuk memberi pelajaran. Bukannya tenang seperti kolam, hari-hariku justru lebih mirip gelas retak yang harus kupegang pelan-pelan biar tidak pecah di tanganku. Aku dan istriku tinggal di kontrakan kecil yang dindingnya tipis. Saking tipisnya, kalau ada tetangga batuk, suara itu seperti keluar dari balik lemari kami sendiri. Tiap pagi aku bangun bukan oleh bunyi jam, tapi oleh suara tetangga yang bertengkar hal-hal remeh. Kadang soal jemuran, kadang soal kucing, kadang entah apa. Suara mereka masuk lewat celah dinding, memantul di ruangan kecil kami. Dan kadang membuat aku dan istriku saling pandang sambil menghela napas. Kontrakan kami memang murah, tapi penuh dengan suara yang tidak pernah diam. Malam harinya tidak lebih baik. Ketika orang-orang tidur, aku justru berguling ke sana kemari, memikirkan utang yang terus menagih di kepala. Rasanya seperti ada kerikil kecil yang menempel di pikiranku. Tidak sakit, tapi terus mengganggu hingga tidak bisa kupinggirkan. Setiap aku memejamkan mata, muncul bayangan tanggal jatuh tempo, tagihan listrik, tagihan air, dan uang kontrakan yang selalu terasa berjalan lebih cepat daripada kalender. Gajiku tidak besar, bahkan kadang aku sendiri bingung bagaimana dulu aku bisa merasa yakin bahwa gaji sekecil itu mampu menopang keluarga baru. Sementara kebutuhan hidup tidak pernah bosan mengetuk pintu. Mereka datang seperti tamu yang tidak tahu waktu. Baru saja satu masalah selesai, masalah lain muncul dengan wajah baru. Ada saja yang perlu dibayar, ada saja yang harus dibeli, ada saja yang wajib dipenuhi. Rasanya aku sedang bermain permainan yang tidak pernah benar-benar bisa dimenangkan. Meski begitu, aku berusaha tetap terlihat kuat di depan istriku. Aku tidak ingin dia ikut terbebani dengan pikiran yang sudah cukup membuat kepalaku seperti mau pecah. Jadi aku sering tersenyum tipis meski hatiku terasa berat. Kadang aku melontarkan candaan receh yang bahkan aku sendiri tidak tahu lucu atau tidak, hanya supaya suasana di rumah tidak ikut terasa sumpek. Istriku biasanya tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena dia mengerti aku sedang berusaha. Tapi jauh di dalam dada, rasanya seperti menahan hujan yang tidak kunjung berhenti. Ada dingin yang menempel dan sulit hilang. Ada gemuruh yang berjalan pelan tapi tidak pernah benar-benar pergi. Aku sering duduk diam sambil menatap dinding putih kontrakan yang sudah mengelupas di beberapa bagian. Bertanya-tanya kapan hidupku berubah menjadi seperti ini. Aku bukan orang yang malas bekerja. Aku bukan suami yang main-main. Tapi dunia kadang seperti tidak mau mengerti betapa kerasnya aku mencoba. Semua kebutuhan datang bersamaan, dan itu membuat dompetku terasa seperti daun kering yang tinggal rangka. Kalau dipegang, gampang sobek. Kadang aku membuka dompet itu hanya untuk memastikan bahwa uang yang kusimpan kemarin benar-benar sudah habis dan bukan cuma aku yang lupa menaruhnya. Tapi memang tidak ada. Yang tersisa hanyalah kartu tanda pengenal dan beberapa struk belanja yang tidak penting tapi entah kenapa selalu terselip di sana. Istriku kadang memandangku dengan mata yang tidak berani bertanya. Dia tahu ada banyak hal yang aku sembunyikan. Dia tahu aku sedang berjuang, tapi dia juga tidak ingin memaksaku bercerita. Seringkali dia menyiapkan makan malam yang sederhana, lalu duduk di sampingku sambil berkata pelan, "Kita makan dulu, masa capeknya nanti dibahas lagi." Kalimat itu sederhana, tapi seperti tangan lembut yang memegang pundakku ketika aku sudah hampir jatuh. Ada hari-hari tertentu ketika aku merasa benar-benar gagal, saat melihat uang di rekening yang bahkan tidak cukup untuk beli beras 2 hari ke depan. Rasanya seperti ditarik ke dasar air. Nafasku sesak sendiri. Aku sering berpura-pura ke kamar mandi, hanya untuk duduk sebentar di lantai dan mengatur napas agar tidak terlihat sedang kacau. Kadang aku menatap wajahku di cermin dan terlihat lebih tua beberapa tahun dari usia sebenarnya. Mata lelah, bahu turun, dan senyum yang seperti tempelan tipis di wajah. Pernah suatu pagi aku berangkat kerja dengan pikiran yang begitu penuh sampai jalanan terlihat kabur. Motor yang kupakai sudah tua,
Remnya kadang berbunyi tapi itu satu-satunya alat transportasi yang bisa kupakai. Saat berhenti di lampu merah, aku melihat bapak muda lain dengan anaknya duduk di motor matic yang masih mulus. Mereka tertawa kecil. Anaknya memegang es krim, sedangkan bapaknya mengusap kepala bocah itu dengan lembut. Aku menatap pemandangan itu lama, lalu menunduk. Aku ingin seperti itu. Aku ingin punya cukup untuk membuat anakku nanti tidak perlu melihat ayahnya berjuang sampai kehabisan tenaga. Hari itu aku semakin sadar sesuatu yang sebenarnya sudah lama terasa. Aku sudah berumah tangga, tapi aku belum benar-benar berdiri sebagai kepala rumah. Aku hanya berdiri sebagai laki-laki yang mencoba jatuh bangun lalu jatuh lagi. Dan itu memalukan. Bukan karena ada yang menghina, bukan karena istriku menuntut, tapi karena aku sendiri merasa seharusnya aku bisa lebih dari ini. Aku sering membayangkan bagaimana perasaan kedua orang tuaku kalau mereka tahu anak yang sudah menikah ini masih tersok-sok, masih harus meminjam uang, masih belum mampu membuat keluarganya stabil. Mereka membesarkan aku dengan susah payah, tapi aku masih terlihat seperti anak yang belum benar-benar matang. Kadang, ketika aku pulang kerja malam-malam dan membuka pintu kontrakan yang sedikit macet, aku melihat istriku sudah tertidur sambil memeluk bantal. Lampu temaram membuat wajahnya tampak damai. Di momen itu, dadaku terasa penuh. Ada cinta di sana, tapi ada juga rasa bersalah yang tidak bisa kusembunyikan. Aku duduk di ujung kasur, menatapnya lama. Di dalam kepalaku hanya ada satu kalimat yang berputar. Aku harus kuat. Aku harus lebih kuat dari ini. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku sadar bahwa hidup tidak bisa dihadapi dengan tenaga saja. Ada hal-hal yang menuntut waktu, kesabaran, dan hati yang tidak gampang runtuh. Namun malam-malam itu, yang gelap dan sepi, selalu membuatku jujur pada diriku sendiri. Aku takut tidak mampu, takut mengecewakan istriku, takut membuat orang tuaku sedih, takut menjadi laki-laki yang tidak memenuhi perannya. Dan rasa takut itu, pelan-pelan, berubah menjadi perasaan paling berat yang pernah kurasakan. Sampai suatu hari aku menelpon ibu. Sebenarnya aku tidak berniat cerita apa-apa. Aku hanya ingin mendengar suaranya, memastikan beliau sehat, memastikan ayah baik-baik saja. Kadang suara ibu punya efek seperti angin sore yang masuk lewat jendela, membuat kepala yang panas jadi sedikit adem. Tapi entah kenapa, tiap kali berbicara dengan ibu, hal-hal yang ingin kusimpan justru perlahan keluar, seperti pintu yang tidak sengaja terbuka oleh angin. Saat sambungan telepon tersambung, suara ibu terdengar renyah, seperti suara seseorang yang mencoba terdengar ceria, agar lawan bicaranya ikut merasa ringan. "Hello, Nak. Gimana kabarmu? Kerjaanmu gimana? Sehat? Istrimu baik-baik saja?" Pertanyaan sederhana, pertanyaan yang sudah ratusan kali diulang sejak aku merantau dulu. Tapi entah kenapa, pertanyaan itu justru terasa seperti garis tipis yang tiba-tiba putus pada bendungan, membuat air emosi yang sudah kutahan lama-lama mulai mengalir tanpa permisi. Aku terdiam. Diamku bukan karena sibuk mencari kata, bukan karena sinyal jelek. Ibu pasti tahu diamku bukan sekadar jeda biasa. Sudah sejak kecil, ibu selalu bisa membaca perasaanku hanya lewat suara. Mungkin itu naluri seorang ibu, atau mungkin aku terlalu mudah ditebak dalam diam. "Nak," suara ibu pelan lembut tapi penuh tanda tanya. "Ada apa?" Aku menarik napas panjang. Meski dadaku rasanya sesak seperti ada yang menindih. Suara motorku yang lewat di depan kontrakan terdengar sangat jauh. Seperti dunia sedang berjalan tanpa mempedulikan kepalaku yang berputar. "Ibu," suaraku serak sendiri. Aku mengusap wajahku meski tidak ada siapapun yang melihat. "Boleh, pinjam uang 100. Besok aku ganti. Kontrakan mau jatuh tempo." Ada keheningan kecil setelah kalimat itu keluar. Keheningan yang tidak menusuk, tapi justru terasa seperti pelukan yang tidak terlihat. Ibu tidak menjawab cepat, tetapi juga tidak ragu. Seolah-olah dia sudah tahu apa yang ingin kukatakan, bahkan sebelum aku selesai bicara. Ketika ia berbicara, suaranya pelan, lembut, tidak ada nada heran, tidak ada nada kecewa. "Ya nak, tidak apa. Nanti ibu transfer. Kamu makan dulu sana. Jangan suka nahan lapar." Kalimat terakhir itu seperti pukulan pelan ke dada. Bukan karena kasar, tapi karena penuh sayang. Dan sayang yang terlalu tulus kadang justru membuat dada tambah perih. Bagaimana tidak? Aku yang seharusnya bisa membahagiakan mereka, justru membuat mereka harus mengulurkan tangan lagi di saat aku membutuhkan. Aku tidak bisa menjawab cepat. Tenggorokanku seperti tersumbat. Mata yang sejak tadi terasa panas akhirnya benar-benar tidak bisa menahan airnya. Aku langsung menunduk meski aku sedang telepon. Air mataku jatuh cepat sebelum sempat kuusap.
Suara seraknya pasti terdengar oleh ibu. Tapi ibu tidak menyinggung. Dia selalu tahu kapan harus bertanya, kapan harus diam, kapan harus berpura-pura tidak mendengar getaran dalam suara anaknya. Hari itu, setelah telepon ditutup, aku duduk lama di teras kontrakan. Angin sore lewat, membawa debu-debu kecil yang menempel di kulit. Suara motor melintas seperti bisikan yang jauh, tapi perihnya dekat. Jalan kecil di depan kontrakan tidak terlalu ramai, tapi cukup untuk membuatku melihat berbagai jenis orang lewat. Orang yang sedang tertawa, orang yang pulang kerja sambil menyeret sandal, anak kecil yang berlari membawa minuman es. Semua terlihat ringan, semua terlihat punya tempat pulang yang aman. Sementara aku duduk di kursi plastik yang sudah sedikit bengkok, bertanya-tanya kenapa rasanya hidupku berat sekali padahal aku tidak melakukan sesuatu yang salah. Di tangan kiriku masih ada ponsel yang baru saja kupakai menelpon ibu. Ponsel itu terasa berat bukan karena bobotnya, tetapi karena kalimat yang keluar darinya barusan. Kalimat meminta tolong. Aku sudah menikah, punya istri, tapi tetap saja masih menyusahkan orang tuaku. Kata-kata itu terulang-ulang di kepalaku. Seperti gema yang tidak mau hilang. Orang yang seharusnya ku kirim hadiah, bukannya ku tambah beban. Orang yang seharusnya tinggal menikmati tua, malah ikut berputar dalam lingkaran masalahku. Rasanya dunia seperti menyorotku dengan lampu yang terlalu terang, menunjukkan betapa kecilnya aku sebagai laki-laki. Aku bersandar ke dinding kontrakan, menatap langit yang warnanya mulai berubah oranye keabu-abuan. Di kejauhan, terdengar suara anak kecil tertawa. Mungkin karena main petak umpet, suara itu ringan, polos, tidak tahu bahwa di dunia orang dewasa, tawa kadang mahal harganya. Aku menutup mata sebentar, mencoba menyembunyikan air yang belum berhenti turun. Tapi air mata itu tetap menemukan jalannya. Di pikiran aku melihat ibu, tubuhnya yang semakin kecil, rambutnya yang semakin banyak uban, tangannya yang selalu bekerja meski usianya sudah tidak muda. Aku bisa membayangkan ia berjalan pelan ke kamar, mengambil dompetnya, mengecek ATM, dan mentransfer sejumlah uang yang harusnya bisa ia pakai untuk dirinya, tapi malah diberikan untuk anaknya yang sudah menikah. Bayangan itu membuat dada terasa seperti diremas. Kalau ibu benar-benar butuh sesuatu nanti, apakah aku bisa membantu? Tentu jawabannya belum. Dan itu yang paling menyakitkan. Aku bukan hanya menyusahkan, tapi juga belum bisa jadi sandaran. Belum bisa jadi apapun selain seseorang yang masih mencari bentuknya sendiri. Angin sore mengenai wajahku, membawa bau gorengan dari warung ujung gang. Perutku lapar. Tapi rasa lapar itu kalah jauh dengan rasa bersalah. Aku memegang kepala dengan satu tangan, mencoba mengatur napas. Istriku belum pulang dari kerja sampingannya. Aku tidak ingin dia melihatku dalam keadaan seperti ini. Aku ingin terlihat kuat, tapi hari itu, aku tidak punya tenaga untuk membohongi siapapun, bahkan diriku sendiri. Telepon ibu barusan masih terngiang dalam kepala. Suaranya yang lembut, kalimatnya yang tidak menghakimi. Cara beliau menjawab seolah-olah yang kuminta bukan uang, tapi hanya cerita tentang cuaca. Dari dulu ibu memang seperti itu. Tidak pernah membuatku merasa bersalah secara langsung. Tapi justru sikap itulah yang membuatku semakin tidak enak hati. Aku mengingat masa kecilku. Ibu selalu menjadi orang paling sibuk di rumah, tapi selalu punya waktu untukku. Kalau aku takut gelap, dia menemaniku tidur. Kalau aku sakit, dia tidak tidur semalaman. Kalau aku menangis karena nilai jelek, dia bilang, "Tidak apa-apa," dan memelukku. Dan sekarang ketika aku sudah dewasa, sudah punya pasangan, sudah tinggal terpisah, entah kenapa aku tetap saja kembali pada ibu saat sedang kesulitan. Sore itu berjalan perlahan seperti jam pasir yang kehabisan butiran. Matahari perlahan tenggelam. Langit memudar dan kontrakan kecilku mulai diselimuti bayangan. Tapi hatiku masih bergulat dengan perasaan yang sulit kusebutkan. Antara malu, bersyukur, sedih, dan lelah, semuanya bercampur jadi satu. Aku mengangkat kepala dan memandangi jalanan sekali lagi. Dalam hati aku berkata pelan, hampir seperti bisikan, kenapa aku begini terus? Kenapa aku tidak bisa membuat mereka bangga? Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang lewat, membawa dedaunan kecil yang jatuh di tanah. Aku merasa seperti anak kecil yang tak kunjung dewasa, seorang laki-laki yang tidak selesai menjadi laki-laki. Dan rasa itu entah kenapa, lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah kurasakan sebelumnya. Beberapa hari kemudian aku memutuskan pulang sebentar ke rumah orang tua, bukan karena punya sesuatu untuk dibawa, bukan karena sudah berhasil memperbaiki keadaan,
Tapi karena hati rasanya berat kalau tidak melihat mereka, ada dorongan kecil di dalam diri yang bilang bahwa aku butuh kembali, walau sebentar. Mungkin untuk menenangkan kepala, mungkin untuk menenangkan perasaan yang sejak kemarin tidak juga mereda. Perjalanan menuju rumah orang tua tidak lama, tapi setiap tikungan seperti memutar ulang kenangan masa kecil. Aku melewati warung kecil tempat aku dulu membeli es lilin Rp100. Melewati lapangan yang dulu jadi tempat bermain bola setiap sore bersama teman-teman. Melewati sekolah dasar yang temboknya masih sama, hanya catnya yang kini mulai pudar. Semua itu membuatku merasa aneh. Seperti tubuhku sudah dewasa, tapi hati kecilku masih menempel di masa lalu. Saat sampai di depan rumah, aku menurunkan standar motor tuaku pelan-pelan. Mesin motor itu berbunyi batu kecil sebelum benar-benar mati. Di halaman, ada jemuran baju yang bergerak pelan tertiup angin. Beberapa baju milik ayah terlihat kusam warnanya, menunjukkan betapa jarangnya mereka membeli pakaian baru untuk diri mereka sendiri. Ibu keluar dari pintu depan sambil membawa segelas teh hangat. Uapnya menari pelan, seperti menyambut kepulanganku. Wajah ibu sudah mulai keriput. Kerutannya tidak banyak, tapi setiap garis terlihat seperti peta perjalanan hidup yang tidak pernah ia ceritakan secara lengkap. Dari jauh saja aku sudah bisa merasakan hangatnya. Ada sesuatu yang membuat rumah itu selalu terasa lebih penuh, lebih lembut, meski sebenarnya tidak banyak barang di dalamnya. "Minum dulu," kata ibu sambil menyodorkan teh itu. Aku menerimanya dengan kedua tangan. Gelasnya hangat, tapi bukan itu yang membuat tanganku bergetar sedikit. Aku menatap ibu yang tersenyum tipis. Senyum yang selalu berusaha terlihat kuat padahal aku tahu banyak hal yang sudah dilewati oleh wajah itu. Aku menelan air teh yang rasanya berbeda dari teh manapun. Bahkan kalau aku mencoba membuatnya sendiri di kontrakan, rasanya tidak pernah sama. Ada rasa rumah, ada rasa sabar yang menempel di setiap teguk. Aku masuk ke rumah dan melihat sekeliling. Rumah itu sederhana, lebih sederhana dari beberapa rumah tetangga. Jendela kayunya masih jendela yang sama sejak aku kecil. Hanya lapisan cat yang mulai mengelupas di ujung-ujungnya. Dapur kecilnya penuh peralatan lama, tapi ibu selalu bisa menyulap makanan sederhana menjadi sesuatu yang terasa seperti perayaan. Di kursi tamu, aku melihat jaket ayah yang digantung rapi. Warna jaket itu sudah mulai pudar, tapi bagian itu justru membuatku sadar betapa ayah tidak pernah mementingkan diri sendiri. Dia tidak pernah minta barang baru, tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika aku pulang hanya membawa wajah lelah dan berita buruk, ayah tetap menyambutku dengan tawa kecil. Aku duduk, mencoba meresapi suasana rumah. Ada udara yang berbeda, udara yang tidak membuat dada terasa sesak. Udara yang seperti mengatakan, "Kamu aman di sini." Dan itu membuat perasaan yang sudah kutahan selama berhari-hari akhirnya naik ke permukaan. "Ibu," suaraku pelan, "maafkan aku. Sudah berkeluarga tapi belum bisa bantu apa-apa, malah sering merepotkan." Ibu berhenti sejenak lalu duduk di sampingku. Dia menatapku tidak seperti menatap laki-laki dewasa, tapi seperti menatap anaknya yang dulu sering jatuh dari sepeda. Senyumnya tipis. "Nak, kalau kamu jatuh, orang pertama yang harus kamu datangi itu orang tuamu. Itu bukan merepotkan. Itu memang tugas kami. Dari dulu sampai kapanpun. Tapi ibu cuma minta satu, jangan berhenti mencoba." Kata-kata itu masuk pelan, tidak terburu-buru tapi langsung menempel di hatiku. Ada sesuatu yang panas terasa mengalir dari dada ke tenggorokan. Rasanya seperti menelan arang. Mataku panas bukan karena debu, bukan karena uap teh, tapi karena kalimat ibu membuat benteng yang kubangun selama ini runtuh pelan-pelan. Aku mengangguk. Tidak berani bicara karena takut suaraku pecah. Ibu menepuk lututku pelan, isyarat bahwa dia mengerti lebih banyak daripada yang aku ucapkan. Kadang tidak banyak kata yang perlu diucapkan. Kehadiran ibu saja sudah cukup untuk membuatku merasa tidak sendirian. Ayah keluar dari dalam rumah sambil mengelap tangan dengan sarung buruh yang sudah tua. "Baru datang kok murung begitu?" katanya sambil duduk di kursi rotan. Suara ayah terdengar ringan, seperti tidak pernah menyimpan keluhan di dadanya. Aku tersenyum kecil, meski senyum itu hanya setengah. Kami berbincang sebentar tentang hal-hal kecil, tentang ayam tetangga yang suka masuk pekarangan, tentang hujan yang kemarin cukup deras hingga halaman banjir, tentang atap dapur yang katanya akan diperbaiki minggu depan. Hal-hal remeh, tapi setiap kalimat dari mereka terasa seperti penambal lubang kecil di hatiku. Aku tidak lama di sana, hanya 1-2 jam. Tapi setiap menit rasanya seperti menambah tenaga baru di tubuhku yang sempat kosong.
Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat aku kembali merasa utuh. Saat berpamitan, ibu memelukku sebentar, pelukannya lembut, tapi rasanya seperti ada kekuatan besar di dalamnya. Ayah menepuk bahuku sambil berkata, "Pelan-pelan saja. Hidup memang tidak selalu sesuai rencana. Yang penting kamu jalan terus." Kalimat itu aku simpan dalam hati. Ketika aku naik ke motor untuk pulang, mesin motor itu bergetar seperti biasanya. Suara khas yang sudah bertahun-tahun menemaniku. Tapi sore itu suaranya terdengar seperti tawa kecil yang menertawakan harapanku yang masih goyah. Jalanan yang kulewati seperti tidak berubah, tapi rasanya berbeda. Anginnya lebih dingin, tapi justru membuat kepalaku lebih jernih. Di sepanjang perjalanan aku memikirkan kata-kata ibu dan ayah. Aku memikirkan wajah-wajah mereka yang menua, tapi tetap berusaha terlihat kuat di hadapanku. Aku memikirkan semua pengorbanan yang mereka lakukan sejak dulu, tanpa pernah minta imbalan. Dan di tengah jalan itu, di antara suara angin dan deru motor yang kadang tersendat, aku membuat janji kecil pada diriku sendiri. Suatu hari nanti, aku ingin mereka duduk santai tanpa harus memikirkan bebanku lagi. Aku ingin melihat ibu tersenyum tanpa ada garis lelah di matanya. Aku ingin melihat ayah tertawa tanpa harus menyembunyikan kekhawatiran di baliknya. Suatu hari nanti, aku ingin mereka benar-benar merasakan bahagia. Bukan bahagia yang dipaksakan supaya aku tidak sedih. Aku tidak tahu kapan hari itu datang. Tidak tahu apakah jalanku akan lurus atau berliku. Tetapi aku ingin tetap melangkah. Meski jalanku seperti tanah becek yang membuat kaki berat, aku ingin terus berjalan. Meski kadang harus merangkak, meski kadang harus menahan luka, aku tidak ingin berhenti. Karena bagaimanapun, aku tidak ingin selamanya menjadi anak yang menyulitkan kedua orang tuaku. Aku ingin menjadi seseorang yang suatu hari nanti bisa mereka banggakan. Walau hari itu belum dekat, aku ingin percaya bahwa aku sedang menuju ke sana. Dan sore itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya sedikit harapan. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatku menarik napas lebih dalam. Cukup untuk membuatku ingin mencoba lagi besok pagi. Cukup untuk memulai ulang langkah kecil seorang anak yang sedang belajar menjadi laki-laki sepenuhnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga kisah sederhana ini bisa mengingatkan kita bahwa perjuangan hidup setiap orang itu berbeda. Tapi rasa sayang orang tua selalu jadi cahaya yang tidak pernah padam. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh atau bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Dukungan kecil dari kamu berarti besar untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.